Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas peluang peluang dan ancaman di balik free float ya guys ya. Nah, guys, free float ini sendiri apa sih guys ya? Free float itu sendiri artinya itu kepemilikan masyarakat ya guys ya, kepemilikan publik ya. Di mana sekarang ini guys ya ada aturan terbaru ya dari otoritas ya, itu free float itu akan dinaikkan 10 sampai dengan 25% ya. Itu untuk memperkuat ya guys ya, tujuan untuk memperkuat likuiditas pasar ya. Dan untuk IPO itu sudah ada aturan terbaru ya, itu seperti ini ya guys ya. Jadi ekuitasnya itu di bawah 500M itu free floatnya wajib 20% ya. Terus ekuitasnya 500M sampai 2 triliun itu 15%. Nah, perusahaan yang gede ya, ekuitasnya di atas 2 triliun itu 10% ya minimal ya. Ya, sebenarnya guys, ini hal yang bagus ya guys ya, pembatasan minimal free float ya. Karena emang kalau free floatnya ini tinggi ya, itu sebenarnya akan membuat likuiditas tuh lebih baik gitu guys ya. Dan tentunya harganya akan agak susah dimainkan gitu guys ya, harga dari saham tersebut ya. Tetapi tentunya kalau free float itu terlalu tinggi itu juga menjadi ancaman gitu guys ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh ya, contoh-contoh free float yang terlalu tinggi ya guys ya. Nah guys, tapi sebelum lanjut guys, gue ingetin lagi bahwa channel Bang Omon ini sudah mengaktifkan ya channel gabung ya. Kalian kalau mau belajar lebih intens lagi ya, kalian bisa gabung ke channel belajar intens ya. Selain belajar saham secara lebih mendetail, kita juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi saham untuk jangka pendek dan jangka panjang ya guys ya. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing ya, screening terus ya. Kita akan bantu ya, tapi tentunya tetap meskipun kita bantu screening ya, tentunya kalian tetap do your own research ya, tetap selalu do your own research ya guys ya, karena memang saham ini beresiko gitu loh guys ya, jadi semua harus punya researchnya masing-masing ya. Nah guys, jadi bursa itu melakukan aturan penyesuaian aturan free float ya, tujuannya sih sebenarnya untuk meningkatkan likuiditas ya. Memang kalau kita ini ya guys ya, kalau kepemilikan publik itu banyak, itu tentunya kan yang melakukan jual beli saham ini banyak gitu loh ya. Jadi lebih liquid, lebih gampang dijual. Ini akan dampak positifnya kalau liquid ya, tentunya investor ini ya, investor retail ya, itu dengan mudah gitu guys ya bisa ngejual sahamnya ya. Free float yang tinggi juga ya, itu akan memancing investor asing gitu guys ya. Foreign atau asing itu akan condong untuk invest itu di saham-saham yang kepemilikan publiknya itu cukup tinggi gitu loh guys ya. Karena asing ini dananya kan gede ya guys ya. Kalau misalnya free float cuman 7,5% ya atau 8%, tentunya sahamnya ini menjadi tidak liquid gitu guys ya. Selain likuiditas ya, free float yang kecil ya, ini sahamnya menjadi enteng ya, mudah sekali dimainkan oleh pengendali ataupun oleh bandar gitu loh guys ya. Harganya ini mudah dimainkan ya, mudah dimainkan sehingga bisa merugikan publik gitu guys ya. Contohnya ya di saham yang kemarin heboh banget itu guys ya, saham dada ya. Dulu juga pernah ada saham DAX, itu model-modelnya model-model gitu ya, pump and dump ya. Kalau di Indonesia ini belum ada hukum yang ketat ya guys ya, gue nggak tahu ya, belum ada ya. Intinya belum ada orang-orang yang melakukan praktik pump and dump dan mereka dipenjara atau ditahan, itu belum ada ya. Kalau di Amerika guys atau di luar negeri ya, praktek pump and dump ini nggak boleh ya. Waktu kalau kalian ya pernah nonton film yang namanya, filmnya ini film The Wolf of Wall Street ya, The Wolf of Wall Street, itu si Leonardo itu melakukan praktik pump and dump dan dia ditangkap FBI gitu loh guys ya. Karena memang praktek pump and dump ini ngerugiin banget
pom-pom ya, pom-pom, 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 bikin berita-berita ya, sahamnya mau terbang, mau diakuisisi lah. Akhirnya memancing para retail masuk, begitu para retail masuk, distribusi. Habis itu buang, bodoh amat, sahamnya dibiarin mengambang di publik gitu loh guys ya. Itu yang sadis banget guys ya. Itu memang kalau menurut gua ya, itu memang patut dipenjara sih guys ya, orang-orang yang melakukan praktik pump and dump ini ya. Ketika aturan free float ya itu diperketat ya, ditinggikan minimal free floatnya, peluangnya adalah likuiditas lebih baik ya. Tetapi guys, tentunya ada ancaman besar di balik itu ya. Kalau seandainya sesuai dengan aturan ini 20%, 15%, 10%, ini tentunya oke-oke aja gitu guys ya. Sampai 40% pun menurut gua masih oke-oke aja gitu guys ya. Tapi guys, kalau free floatnya terlalu tinggi, ini juga ancaman guys. Ancamannya apa? Ya seperti ini guys, contohnya ya di saham GoTo ini ya. Jadi harga sahamnya ini nggak kemana-mana guys ya. Harga sahamnya di sini-sini aja nih guys ya. Kita cek ya 3 tahun terakhir. Ya harga sahamnya nggak bergerak karena memang ownernya ini publik gitu loh ya. Si siapa ini? GoTo ini ownernya publik ini guys. Ini 77% ya hampir ini guys ya. Di Stockbit itu ada ya, ada data free float itu di sini ya guys ya. 77% ya. Nah, ini ownernya publik ya. Ownernya publik otomatis ya. Ini pengendalinya ini kepentingannya terhadap harga sahamnya ini sudah nggak ada gitu guys ya. Jadi dia pun perusahaannya ini sudah ini gitu guys ya. Manajemennya ini bertanggung jawabnya kepada publik, sementara publik ini tidak mengendalikan perusahaannya gitu loh guys ya. Beda dengan saham-saham yang free floatnya kecil ya. Free floatnya kecil, ownernya ini sangat powerful ya. Pengendalinya ini sangat powerful. Dia punya banyak banget gitu loh. Sahamnya masih punya banyak banget. Publik tuh kepemilikannya kecil ya. Tapi ya kepentingan dia terhadap perusahaannya ini tentunya sangat tinggi gitu guys ya, karena ownernya ini memiliki sebagian besar saham, pasti dia akan kendalikan sahamnya dengan baik ya. Dia nggak mau sahamnya jadi jelek ya, perusahaannya kinerjanya jelek lalu sahamnya jadi jelek, dia nggak mau pasti guys ya kalau saham kepemilikan publiknya masih kecil ya. Tapi kalau udah gede banget gini ya sudah, nggak ada kepentingan, harga nggak akan kemana-mana guys. Apalagi di Indonesia ini banyak trader ya, banyak kan trader. Jadi naik dikit ya, orang udah pada guyur, retail guyur, akhirnya ya sudah, susah guys, susah berkembang harganya ya. Kita cek lagi ya saham yang lain. Contohnya itu ini ya guys ya, yang free floatnya gede, WIRK ya. Ya ini loh guys ya. Jadi dia masih ini ya, masih bergerak naik tinggi kemarin ya. Tapi begitu distribusi saham ke publiknya menaik tinggi ya, guys, ini jadinya harganya nggak kemana-mana lagi ya si WIRK ini ya. Ya ini guys, ini lebih ngeri daripada GoTo ya. GoTo tadi 77%, ini free floatnya udah 93% guys. Ini benar-benar publik nih guys ya. Ya gitu ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, harganya jadi nggak kemana-mana lagi nih ya. Harganya sini-sini aja gitu guys ya. Distribusi besar ya yang dilakukan oleh pengendalinya ya, dibuang semua ke publik ya sudah, ini jadi perusahaan publik jadi retail sesama retail aja gitu guys ya, gitu loh ya. Jadi retail sesama retail ini ya, retailnya banyak yang panikan ya, banyak yang
banyak yang trader ya, untung dikit take profit, untung dikit take profit, ya harganya segini-segini aja, nggak bisa bergerak naik gitu loh guys ya. Paham ya maksud gue ya guys ya. Dan pengendalinya pun karena punya 4% ya, ya dia nggak bagi dividen pun ya nggak rugi gitu guys ya. Perusahaannya publik banyak banget, cuman ngegerombol doang ya, ngegerombol bengong doang ya, harga sahamnya nggak kemana-mana gitu loh ya guys ya. Kita coba lihat ya, dia distribusinya mulai kapan sih ya si WIRG ini. Iya, September kemarin ya, September ini mulai distribusi ini ya, banyak banget ya, dibuang semua. Habis itu harga sahamnya ya jadi segitu-segitu aja gitu guys ya. Ini jual terus. Oke, kita coba lihat lagi ya yang lain ya, mungkin ini ada ya, kita coba lihat ya, ada kemarin yang bikin heboh, bikin orang nyangkut ya, bikin orang nyangkut banyak banget. Kita coba lihat guys ya, apakah free floatnya ini kenceng ya. Ini guys, free floatnya juga kenceng ya, 70% ya. 70%, 73% tadi sih, 77% Goto. Dada ini 70%, ya sudah, ini jadi perusahaan publik juga nih, sama dengan WIRG guys ya. Harganya jadi gocap nih, diem di gocap ya, sempet digoreng naik, habis itu ke gocap, udah diem di gocap ya, karena udah jadi publik ya. Susah ya, publiknya berbondong-bondong jualan lagi ya. Sehari itu bisa sampai antrian sampai 4 jutaan ya di saham ini ya. Ya, jadi sebenarnya guys, kalau menurut gua ya, pemerintah jangan hanya mengatur minimal free float, tapi juga harusnya mengatur maksimal free float gitu loh ya. Jadi jangan sampai pengendali ini ngebuang semua sahamnya ya, sampai kayak WIRG tadi sampai 93% milik publik. Ya ini kan kalau menurut gua ya guys ya, menurut gua ini kurang ajar gitu loh guys ya. Jadi buang semua saham ke publik gitu guys ya. Akhirnya guys, dia males-malesan ngendaliin sahamnya, juga udah mulai males-malesan mengendalikan perusahaannya karena kepemilikannya terlalu kecil ya. Kepemilikannya terlalu kecil, plus ya, selain kepemilikannya terlalu kecil, jadi si pengendali itu merasa tidak berkepentingan lagi gitu guys ya, tidak terlalu berkepentingan dengan perusahaannya. Jadi mereka tidak akan fokus untuk pengembangan karena ini sudah milik semua orang gitu guys ya. Ya misalnya ya, lu ngurus perusahaan tapi perusahaan ini udah punya orang lain semua, bagian lu itu kecil banget di perusahaan itu, ya lu pasti kan akan males-malesan gitu guys ya untuk mengurus perusahaan itu dengan baik gitu loh guys ya. Jadi menurut gua guys, jangan hanya aturan free float minimum, tapi maksimum ya tolonglah ya diatur juga gitu guys. Jangan sampai retail ini menjadi exit liquidity ya. Retail ini menjadi exit liquidity oleh para pengendali ini gitu, yang nggak sopan ini gitu guys ya. Buang semua sahamnya ke retail ya. Jadi kayak gitu guys ya, paham ya. Jadi peluangnya ini adalah likuiditas yang lebih baik ya. Tapi ketika free floatnya terlalu tinggi juga menjadi ancaman. Ketika free float terlalu besar ya otomatis ya tentunya sahamnya nggak akan lari kemana-mana ya, harganya akan di situ-situ aja ya, karena banyak retail kita ini yang sifatnya itu trader gitu ya, untung dikit jual ya. Jadi harga sahamnya akhirnya nggak kemana-mana. Beda dengan kalau misalnya free floatnya masih sedikit ya, masih banyak dipegang oleh pengendali ya, tentunya mereka sangat berkepentingan dengan sahamnya dan berusaha untuk gimana perusahaannya itu lebih maju, lebih bagus gitu loh guys ya. Seperti itu ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.